pertanyaan hisab pertama dalam kubur itu adalah pertanyaan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dipersiapkan teman-teman, dan ini nggak bisa dihafal, ini bisa cuma ngaji. Nah, siapa yang mengenal Allah dalam kajian-kajiannya saat ini, maka ma'rifat itu masuk ke alam rohaninya, tersimpan dalam kalbunya, dalam rohaninya. Inilah nanti yang akan menjawab ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Ya tinggal dijawab, Rabbi Allah. Tapi itu yang ditanya cuma mukmin dan kafir, orang wali, mukmin dan munafik ya. Waliullah itu nggak ditanya, Nabiullah nggak ditanya, hanya orang mukmin yang biasa ditanya dan orang-orang yang dicurigai munafik. Tapi kitab ini seperti yang disebutkan tadi Pak Dwi, judulnya Madarijus Salikin. Madarij artinya maqamat, tahapan-tahapan, makam-makam, stasiun-stasiun rohani, persinggahan-persinggahan rohani. Salikin, orang-orang yang sedang suluk. Suluk artinya menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ditulis oleh imam yang beliau di awalnya kontroversial tapi di akhir hayatnya sangat lembut dan spesial ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, maka sebelumnya supaya hati kita terbuka, mari kita memohon dengan meminta Allah keberkahan melalui surah Al-Fatihah. Karena kitab ini adalah tafsir terhadap surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kebetulan yang lebih ringan saya pakai tahzibnya Syekh Abdul Mun'im Saleh Al-Ali Al-Azzi ya. Nah, ini sudah meringkas beberapa kalamnya yang agak panjang, karena yang panjang itu ada 2 jilid ya. Di beberapa cetakan itu 3 jilid. Nah, saya pakai yang 1 jilidnya. Semoga ini lebih memudahkan kita untuk mengkaji kitab Madarijus Salikin. Nah, teman-teman dimuliakan Allah, di mana posisi kitab ini dalam ajaran Islam? Jika dalam ajaran Islam itu ada fiqih, ada aqidah, ada ilmu qalbu. Ilmu qalbu itu dalam kitab ini disebut dengan istilah tasawuf. Tapi oleh pengikut-pengikut Ibnu Qayyim hari ini, istilah tasawuf sepertinya sangat tidak populer, mereka menggantinya dengan istilah tazkiyatun nufus. Kita langsung saja masuk ke inti dari muqaddimah kitab. Jadi ada khutbatul kitab, pengantar dari kitab. Di sini beliau ya rahmatullah alaih membicarakan dan menyindir orang-orang yang mempelajari ilmu qalbu tapi tidak melalui jalur kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalur kerasulan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian menyindir juga orang-orang yang tidak terjun kepada ilmu ini. Maka setelah beliau membuka, lalu beliau mengatakan wa ba'du ya, falamma kana kamalul insan innama huwa bil ilmi nafi' wal 'amal salih. Adapun kemudian daripada itu, maka tatkala kesempurnaan manusia, ini rumusan dari beliau, innama huwa bil ilmi nafi', hanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa humal huda wa dinul haq. Itulah hidayah dan agama yang tepat, dengan itulah kesempurnaan yang lain ya. Lalu beliau mengatakan itulah makna dari ayat wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau mengatakan di sini bahwa kesempurnaan manusia itu ada kesempurnaan pada dirinya, lalu ada kesempurnaan dirinya dengan orang lain. Kesempurnaan dengan dirinya, nah ini ditandai dengan man kammala quwwatahu al-ilmiyah bil iman wa quwwatahu al-amaliyah bil amal salih. Orang yang sempurna kekuatan ilmiahnya, kekuatan ilmunya itu dengan iman. Adapun kekuatan amalnya itu dengan amal saleh. Nah, itu untuk dirinya sendiri. Adapun hubungan dirinya dengan yang lain,
bitawsiyati bil haqqi was sabri alaih. Jadi kesempurnaan itu dimulai dengan pada orang lain ya, dengan memberi wasiat dengan cara yang benar dan dengan cara yang sabar. Masalahnya kita membangunkan satu frame bahwa kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sering sekali amar ma'ruf nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang baru. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi ayo membangunkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah kita, di sekitar kita, tapi jangan buat kemungkaran yang baru. Saya teringat ya ketika awal-awal dulu ngaji ya, kita ingin menghidupkan yang ma'ruf lalu melarang yang mungkar. Tapi apa terjadi? Kita kemudian melawan ke orang tua, membantah guru-guru, tidak baikan dengan jamaah di masjid. Berarti tidak tawasau bil haq, tidak tawasau bis sabr. Ya, belum lama ini ada imam masjid cuma karena kunut ditendang ya. Cuma karena kunut subuh kemudian dipukul. Ini kan tidak bil haq dan juga tidak bis sabr. Ini tidak boleh terjadi ya. Lalu teman-teman, beliau mengatakan ya, kesempurnaan manusia ya, dia istilahkan apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama ahli qalbu. Fal haqiqatu wat tariqah wal azwaq wal mawajid as-sahihah kulluha la taqtabisu illa min mishkatihi wa la tastathmiru illa min syajaratihi. Beliau ingin menegaskan bahwa apapun ilmunya mesti setia kepada Al-Quran, mesti bersumber dari Al-Quran. Maka ilmu hakikat, ilmu tariqat, jadi kalau ada yang menentang istilah ini, tentang aja Imam Ibnu Qayyim ya. Kita biasa kan dengar istilah syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Beliau sudah bawa istilah itu, hakikah dan tariqah. Lalu azwaq, zauq, rasa ya, rasa rohani, wal mawajid as-sahihah, dan rasa-rasa yang didapat dan itu sahih, itu mesti bersumber dari Al-Quran ya. Wala tastasmiru illa min syajarati ya, tidak boleh mendapatkan kemilaunya kecuali dari cahayanya Al-Quran, tidak boleh mendapatkan buahnya kecuali dari pohonnya Al-Quran. Itu istilah majazi dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi muqaddimah sebelum beliau masuk kepada fasal pertama, beliau ingin menjelaskan bahwa jika orang bertanya adakah tasawuf yang sahih? Ada, yaitu tasawuf yang berdasarkan Quran dan Sunnah ya. Baik. Lalu beliau kemudian menjelaskan dan ada istilahnya, وَمَا تَضَمَّتْهُ مِنَ الْمَزَائِلِ السَّائِرِينَ وَمَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ. Teman-teman, kitab ini aslinya adalah syarah, penjelasan, syarah bahasa Arab, penjelasan terhadap satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Harawi, Imam Hanbali yang sufi, bergelar Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah sering merujuknya dan juga mengkritiknya dalam satu bab, tapi memujinya dalam semua yang lain. Judul kitabnya adalah Manazilus Sa'iri wa Maqamatil Arifin, kira-kira begitu ya. Manazil sama, makom-makom orang-orang yang suluk dan makom-makom orang-orang yang ahli ma'rifat, arifin ya. Di mana makom ini? Makom itu semua ada di dalam satu surat yang tidak pernah diturunkan dalam Al-Quran, dalam Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab suhuf-suhuf yang lain. Ala wahya suratul Fatihah. Ketahuilah bahwa itu adalah surat Al-Fatihah. Lalu beliau mengatakan istimalul Fatihati ala al-matalibil aliyah. Cakupan surah Al-Fatihah terhadap matalib al-aliyah ya, tuntutan-tuntutan yang tinggi, pelajaran-pelajaran yang tinggi ya. Lalu beliau mengatakan i'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahat matalib al-aliyah atamma ihtimal. Jadi Al-Quran itu semuanya terkumpul dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah terkandunglah banyak hal, dan mulai daripada ma'rifatullah ya, ma'rifatud dunya wal akhirah, kemudian ma'rifatul ilmi wa dhalal ya,
macam-macam ya. Nah, kalau bahasa beliau adalah fashtamalat ala ta'rif bil ma'bud. Maka yang paling penting dari surah Al-Fatihah adalah mengandung pengenalan terhadap Allah yang disembah. Nah, teman-teman, kata ini kata kunci, at-ta'rif bil ma'bud. Saya sudah sering mengatakan dalam beberapa majelis, terjemahan ya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bagi sahabat Ibnu Abbas bukan artinya menyembah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu terjemahan harfiah. Tapi al-imam Imam Sahabah, yang di kalangan sahabat ada imam ahli tafsir yaitu Ibnu Abbas mengatakan apa? Ya'budun artinya mengenal yang disembah. Nah, Ibnu Qayyim menangkap kalam ini lalu beliau mengatakan surah Al-Fatihah mencakup alat ta'rif bil ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Nah, ini kata kunci. Jadi kalau ada orang mu'alaf, jangan langsung disuruh sholat. Ada mu'alaf, jangan langsung disuruh puasa. Ada orang mu'alaf, jangan langsung disuruh zakat atau baca Quran. Yang pertama yang kita ajarkan kepada mu'alaf, yang kita ajak dia, seperti yang Nabi katakannya, uduhum ilallah. Ajarkan mereka kepada Allah. Ajarkan mereka ma'rifatullah. Setelah fa'idha arafullaha, apabila mereka telah mengenal Allah, baru fa'alimuhum as-salah. Baru diajarkan salat. Nah, ini jangan kebalik. Jangan mulai dari amal zahir, mulailah dari amal batin, yaitu ma'rifatullah. Dan orang berpindah agama karena kesadaran batin itu permanen. Tapi kalau karena ngikut-ngikut, karena keindahan gerak, itu belum tentu ya. Nah, di dalam Al-Quran surat Fatihah itu ada beberapa macam nama Allah. Ya. Pertama Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman, ada Rahim. Lalu Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Nah, udah 4. Lalu kemudian Maliki Yaumiddin, Malik, udah 5. Maka dalam surah Al-Fatihah itu surah yang pendek tapi sudah ada 5 nama Allah. Berarti ayat ini penting ya. Ayat ini sangat-sangatlah dahsyat sekali ya. Jika Allah hendak dipanggil, maka memanggilnya hanya dengan satu cara. Panggillah dengan nama. Apabila Allah dipanggil dengan namanya, Allah pasti menyahut. Inilah yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawab, hambaku memujiku, hambaku memuja-mujiku. Ya. Lalu beliau katakan secara umum nih, ada ayat Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ini yang kita sebut dengan eskatologi, tentang akhir zaman, akhirat. Lalu ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini beliau ringkas dulu ya sebelum beliau jelaskan secara inti. Iyyaka na'budu ini disebut dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Teman-teman, tauhid uluhiyah ini ada yang sahih maknanya, ada yang batil. Adapun yang disebutkan di kitab ini maknanya sahih. Tauhid uluhiyah artinya tauhid menyembah kepada Allah. Lalu ada tauhid rububiyah, artinya tauhid bahwa Allah yang mencipta. Itu ada dalam ayat wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu talabul hidayah ila siratal mustaqim bi sifatir rahmah. Setelah kita memuji Allah, maka kita minta istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Lalu kemudian kita meminta agar Allah menjaga kita dari ghadab dan dalal, ya, dari kemurkaan dan kesesatan. Baik. Nah, lalu beliau kemudian menjelaskan makna Rabb dan makna Rahman, makna Allah. Ya. Apa kata beliau? Kaunuhu Rabbal Alamin, fala yaliku bihi ayyatruka ibadahu sudah hamala, ya, la ya'rifuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim. Jadi apa arti Rabb? Selama ini kan kita sering baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau harfiahnya
segala puji milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Itu harfiah. Tapi beliau memberikan makna lebih dalam. Apa kata beliau? Rabbul Alamin itu artinya yang mengurus alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang mengatur kita pagi ini makan apa, sarapan apa, beberapa hari ke depan kita akan mengalami apa. Ada bayi, ada janin di perut ibu. Seorang ibu kan dia cuma makan. Siapa yang mengurus makannya anak di dalam ketubannya, dalam rahimnya? Itulah Rabbul Alamin. Hari ini misalnya ada orang kena corona, kena ini, itu semuanya sudah diatur dalam nama Rabbul Alamin. Maka Rabbul Alamin, teman-teman, ujungnya adalah takdir. Rabbul Alamin adalah takdir. Jadi kalau dibaca secara ringkas, arti bebas dari alam Rabbul Alamin, terima kasih ya Allah yang telah menakdirkanku hari ini dengan sesukanya, sesukamu ya Allah. Jadi inilah makna bebas, makna luas daripada Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah itu boleh diartikan terima kasih ya Allah yang telah mengatur hidup hari ini. Terima kasih ya Allah yang telah membiarkan aku bisa mendengarkan kalam-kalammu, kalam-kalam ulamamu, kalam-kalam nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu lebih kurang makna Ar-Rabb. Ya. Jadi kalau berdoa, teman-teman, katakanlah Rabbi, wahai Rabbku, Rabbana, ya, wahai Rabb kami. Apa yang paling menarik, teman-teman, dalam surat Shad, ternyata iblis itu dulu berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, wahai Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan aku juga, anzirni, tangguhkanlah hidupku sampai hari berbangkit. Teman-teman, dijawab gak sama Allah? Dijawab. Kenapa? Dia meminta dengan nama Allah, yaitu Rabb. Maka Ar-Rabb walaupun tidak masuk ke dalam 99 Asmaul Husna, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin mengatakan ini adalah Asmaul Husna, bahkan Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam, nama yang agung yang kita jika meminta dengan nama ini Allah akan langsung kabulkan. Coba perhatikan tadi surat Shad, Rabbi, kata iblis, ya Rabb, tangguhkan hidupku, dikabulkan. Iblis doa padahal dia adalah bapak kekufuran di dunia. Kok bisa dijawab? Ternyata ijabah satu doa nggak mesti karena seorang beriman atau tidak beriman. Ini bebas. Ternyata ijabah doa itu, teman-teman, itu ada kunciannya. Kuncian dari ijabah doa adalah memanggil Allah dengan namanya. Siapa yang memanggil Allah dengan namanya pasti dijawab. Nah, inilah lebih kurang makna kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmizi, afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang paling afdal, doa yang paling tinggi, doa yang paling mantap adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi itulah alasannya kenapa kalau mau berdoa mulailah dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu beliau mengatakan akhazaha min ismillah wa huwal ma'lu wal ma'bud. Bahwa kenabian, bahwa sisi-sisi kerohanian, ya, itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkinkah kita mengenal Allah dengan akal? Kalau orang-orang Mu'tazilah dulu mengatakan mungkin. Orang filsafat mengatakan mungkin. Tapi itu dijawab oleh ahli agama sekedar mencari, menetapkan bahwa kayaknya ada pencipta alam semesta nih, itu mungkin. Tapi sampai mengenal siapa penciptanya itu tidak mungkin. Maka mesti, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu min tariqi rusuli, dari jalur kerasulan, jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tahu nama Allah, apa itu semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga kata beliau, Ismur Rahman. Ya.
teman-teman, kata Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Hewankah, manusiakah, tumbuhan, siapapun, jinkah, malaikatkah, termasuk iblis, itu dapat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahimnya Allah itu hanya mendapatkan orang yang percaya dan setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang dimakan Allah, kata beliau, kata Imam Ibn Qayyim, rahmatnya Allah yang diajarkan para rasul itu lebih kuat, lebih bagus, lebih bermanfaat daripada rahmat hujan. Hujan turun ke bumi menumbuhkan pohon-pohon. Kata beliau, rahmat yang turun ke kalbu orang beriman itu lebih utama daripada turunnya hujan. Ya. Kenapa? Lima tahsulu bihi hayatul qulub wal arwah a'zam min iqtidaiha lima tahsulu bihi hayatul abdan wal asbah. Karena kalau rahmat turun ke dalam kalbu, yang hidup adalah kalbu. Tapi kalau air hujan turun ke bumi, yang hidup cuma bumi, yang hidup cuma pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada satu istilah beliau menarik. Lakin al-mahjubun innama adraku min hadzal ismi hizzal bahaim wad dawab. Ini hati-hati teman-teman. Beliau punya istilah al-mahjub, orang-orang yang terhijab. Kata hijab adalah satu istilah ahli tasawuf yang dipakai oleh Imam Ibn Qayyim. Hijab artinya yang membuat kita terhalang kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan inni qarib? Jika hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakan aku sangat dekat kepada kalian. Tapi apa yang membuat kita jauh daripada Allah? Hanya satu, tirai-tirai batin, tirai-tirai akal, tirai-tirai maksiat, bahkan tirai taat. Taat itu bisa jadi tirai jika kita merasa suci. Maksiat jadi tirai apabila kita putus asa. Nah, apa kata beliau? Orang-orang yang tertutup, bahkan ditutup dengan syahwatnya, syahwat duniawinya, maka kalau dia berdoa, doanya cuma ingin dapat rezeki lancar. Ini ciri-ciri orang yang terhijab. Ini mohon maaf, orang-orang tua itu biasanya kalau doain anaknya cuma biar rezekinya lancar, badan sehat. Saya jarang ketemu orang tua berdoakan semoga kamu sukses di dunia dan di akhirat, itu jarang. Semoga kamu lancar hidup di dunia, selamat di alam kubur, lalu masuk surga ke akhirat. Itu jarang orang tua mendoakan itu. Maka teman-teman, pasti sebagian antum sudah punya anak, coba doakan. Semoga anak-anakku memasuki surga Allah dengan izinnya, dengan ridhonya, tanpa mampir dulu ke neraka. Ya. Apalagi kata beliau, ya. Jadi orang-orang yang terhijab itu kalau doanya sama seperti, mohon maaf kata beliau, al-bahaim wad dawab. Itu binatang-binatang ternak. Binatang ternak itu zikir loh teman-teman. Jadi kalau ada binatang tidak berzikir, dia mati. Jadi coba aja lah kalau ada ayam, tikus, apa, itu kalau dia lupa kepada Allah, dia mati. Inilah makna yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi. Nah. Kemudian beliau ceritakan tentang makna ayat Malik Yaumiddin. Apa kata beliau? Malik Yaumiddin, ad-din teman-teman, kalau di terjemahan harfiah apa? Raja, hari, kemudian, kan begitu. Ternyata ad-din itu berarti bisa juga penilaian, pengadilan. Jadi kata beliau, fa'inal yawmul ladzi yadilullahu li'ibad fihi bi'amalihim fa yusibuhum 'alal khairat wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi was sayyi'at. Jadi hari Yaumuddin itu hari kesempurnaan agama kemudian diterapkan. Orang yang berbuat baik dapat kebaikan, orang berbuat buruk dapat balasan ganjaran keburukan. Ya. Wa ma kana Allah li'uziba ahadan qabla iqamatil hujjah 'alaihi. Tapi walaupun demikian, seseorang tidak disiksa kecuali ada hujjah. Ya, ada sebabnya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, ya,
bahwa ketika ada seorang hamba yang dosanya sepanjang mata memandang laporannya, tapi jika di kalbunya ada nama Allah, ada tauhid, dia diselamatkan oleh Allah. Inilah Malik Yaumiddin. Jadi kalau antum sholat Allahu Akbar sampai di Malik Yaumiddin, bayangkanlah kalau kita nanti dihisab, kita dibangkitkan, kita digiring ke padang mahsyar, kita digiring kemudian ke padang hisab dan mizan, dan itu lama loh teman-teman, ya, lama sekali. Jadi Malik Yaumiddin ini bermula dari alam kubur sampai ke sana. Dan saya sering mengatakan juga, awal kita masuk ke alam kubur, kita nggak ditanya, kamu udah khatam Quran berapa? Kamu sudah sholat berapa rakaat? Kamu enggak. Tapi yang pertama ditanya apa? Man Rabbuk? Siapa Rabb kamu? Apa maksudnya di sini teman-teman? Maka Allah, pertanyaan hisab pertama dalam kubur itu adalah pertanyaan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dipersiapkan teman-teman, dan ini nggak bisa dihafal, ini bisa cuma ngaji. Nah, siapa yang mengenal Allah dalam kajian-kajiannya saat ini, maka ma'rifat itu masuk ke alam rohaninya, tersimpan dalam kalbunya, dalam rohaninya. Inilah nanti yang akan menjawab ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya tinggal dijawab, Rabbi Allah. Tapi itu yang ditanya cuma mukmin dan kafir, orang wali, mukmin dan munafik, ya. Waliullah itu nggak ditanya, Nabiullah nggak ditanya, hanya orang mukmin yang biasa ditanya, dan orang-orang yang dicurigai munafik. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, lalu beliau bercerita panjang mengenai hidayah. Kata beliau tentang setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, tadi saya sudah jelaskan. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu versi Imam Ibnu Qayyim itu tidak hanya di dunia. Ya, pada hidayah namanya hidayah yaumil akhirah. Hidayah di dunia supaya kita nggak tersisa di alam kubur. Adapun hidayah di akhirat supaya kita selamat di hisab, selamat di mizan, selamat di padang mahsyar, selamat di siratal mustaqim, lalu masuk surga. Itu hidayah versi Imam Ibnu Qayyim. Jadi hidayah terbagi dua bagi beliau, hidayah fid dunya, lalu hidayah fil akhirah. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi pencarian manusia tidak berakhir di dunia, tapi pencariannya akan berlanjut di alam barzakh, akan berlanjut nanti di padang mahsyar. Dan saya sudah sering juga menjelaskan, ya, bahwa di padang mahsyar nanti orang-orang akan mencari syafaat. Nah, itu maksudnya minta hidayah, ya. Minta namanya, apakah namanya masuk ke dalam daftar orang-orang yang diberi syafaat. Nah, dan di ujung teman-teman, ihdinas siratal mustaqim, belum menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi ada dua karakter, dua sifat yang dimurkai oleh Allah, yang kita berdoa supaya tidak terkena itu. Apa itu? Pertama, al-ghadab. Yang kedua, ad-dhalal, kemurkaan Allah dan kesesatan. Siapa yang disebut orang-orang yang ghadab, ya? Yang ghadab itu disebutkan di sini Yahudi. Ya. Kenapa Yahudi? Mereka mengenal Allah tapi kemudian mengkhianati Allah. Mereka mengenal Nabi tapi kemudian mengkhianati Nabi. Itu yang maghdub, orang yang dimurkai. Kalau waladhdallin, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani ini mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi mereka tidak betul-betul mengenal Nabi Isa sebenarnya. Apalagi Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam diangkat di umur yang sangat muda, yaitu umur 33. Jika disimpulkan, jadi beliau menulis kitab ini, mensyarah kitab Manazilus Sairin karya Imam Al-Harawi, lalu kemudian bertegas untuk menjelaskan maqam iyyaka na'budu dan maqam iyyaka nasta'in. Itulah surah Al-Fatihah sendiri, dan dalam surah Al-Fatihah terkandung semua ma'rifat yang kita butuhkan, mulai dari mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal hari akhirat, bahkan mengenal karakter orang yang tidak sukses di dunia dan di akhirat.